Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Haftinia Finuya dengan NIM 0305202049. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai puisi dan pantun. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan puisi dan pantun? Ya, puisi dan pantun itu sudah kita pelajari dari masa SD mungkin. Nah, untuk itu saya dengan video ini akan mengingatkan kembali tentang apa yang dimaksud dengan puisi dan pantun. Jadi, teman-teman tonton terus videonya ya. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang puisi. Secara etimologis, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani yaitu poietes, yang berarti pembangunan, pembentuk, dan pembuat. Dan dalam bahasa Latin dari kata poeta yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, atau menyair. Dalam perkembangan selanjutnya, makna kata tersebut menyempit menjadi hasil seni sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat tertentu dengan menggunakan irama, sajak, dan kadang-kadang kata kiasan. Beberapa pengertian puisi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Kamus Istilah Sastra, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Yang kedua, menurut Putra Arya Tirtawirya, puisi merupakan ungkapan secara implisit, samar dengan makna yang tersirat di mana kata-katanya condong pada makna konotatif. Ketiga, Ralph Waldo Emerson mengatakan bahwa puisi mengajarkan sebanyak mungkin dengan kata-kata sesedikit mungkin. Dan yang terakhir, William Wordsworth mengatakan bahwa puisi adalah peluapan yang spontan dari perasaan-perasaan yang penuh daya, memperoleh asalnya dari emosi atau rasa yang dikumpulkan kembali dalam kedamaian. Selanjutnya, jenis-jenis puisi. Yang pertama ada mantra. Mantra adalah jenis puisi yang paling tua dalam sastra. Mantra memiliki ciri-ciri yang khas, yaitu yang pertama, pemilihan kata sangat saksama. Ciri kedua, bunyi-bunyi diusahakan berulang-ulang dengan maksud memperkuat daya sugesti kata. Ciri ketiga, banyak menggunakan kata-kata yang kurang umum dalam kehidupan sehari-hari dengan maksud memperkuat daya sugesti kata. Dan yang terakhir, jika dibaca secara keras, mantra menimbulkan efek bunyi yang bersifat magis yang diperkuat oleh irama dan metrum yang biasanya hanya dipahami secara sempurna oleh pawang ahli yang membaca mantra secara keras. Jenis selanjutnya yaitu pantun. Pantun merupakan puisi lama yang memiliki ciri bersajak AB-AB, yang mana tiap baitnya terdiri dari 4 baris. 2 baris pertama merupakan sampiran, dan 2 baris terakhir merupakan isi. Jenis yang ketiga yaitu talibun. Talibun hampir mirip dengan pantun. Talibun terdiri atas larik-larik sampiran dan isi, dan bedanya talibun memiliki larik lebih dari 4 dan selalu genap. Misalnya 6, 8, 10, dan lainnya. Jenis yang keempat yaitu syair. Syair merupakan puisi yang berlarik 4 tiap bait dan bersajak A yang mengisahkan suatu hal. Dan jenis yang terakhir yaitu gurindam. Gurindam adalah puisi yang terdiri atas 2 baris berirama sama dan kedua barisnya merupakan isi. Baris pertama merupakan sebab dan baris kedua merupakan akibat. Isinya berupa nasihat. Selanjutnya, unsur-unsur pembentuk puisi yang dibagi menjadi 2, yaitu hakikat puisi dan metode puisi. Dalam hakikat puisi, unsur pembentuk puisi ada 4. Yang pertama sense, yaitu pokok persoalan yang dikemukakan oleh pengarang melalui puisinya. Yang kedua feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok persoalan yang dikemukakan dalam puisinya. 3. Tune, yaitu sikap penyair terhadap pembaca atau penikmat karyanya pada umumnya. Dan yang terakhir, intention, atau tujuan, adalah tujuan penyair dalam menciptakan puisi tersebut.
Selanjutnya dalam metode puisi, unsur-unsur pembentuk puisi ada 5. Yang pertama, diction atau diksi, yaitu pilihan atau pemilihan kata yang biasanya diusahakan oleh penyair dengan secermat mungkin. Yang kedua, imagery atau imaji atau daya bayang, yaitu kemampuan kata-kata yang dipakai pengarang dalam mengantarkan pembaca untuk terlibat atau mampu merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Yang ketiga, the concrete word atau kata-kata konkret adalah kata-kata yang jika dilihat secara denotatif sama, tetapi secara konotatif mempunyai arti yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi pemakaiannya. Yang keempat, figurative language atau gaya bahasa, yaitu cara yang digunakan oleh penyair untuk membangkit dan menciptakan imaji dengan menggunakan gaya bahasa, perbandingan, kiasan, pelambangan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, rhythm dan rima, irama dan sajak, adalah pergantian turun naik, panjang pendek, keras lembutnya ucapan bunyi bahasa dengan teratur. Irama dibagi 2, yaitu metrum dan ritme. Selanjutnya, berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasan yang hendak disampaikan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, puisi naratif. Puisi naratif merupakan puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu balada dan romansa. Yang kedua, puisi lirik, yaitu puisi yang mengungkapkan gagasan pribadi penyair atau aku liriknya. Jenis puisi ini misalnya elegi, ode, dan serenada. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Serenada adalah sajak percintaan yang dapat dinyatakan. Dan ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, suatu hal, atau suatu keadaan. Dan yang terakhir, puisi deskriptif adalah puisi yang di dalamnya penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dapat dipandang menarik perhatian penyair. Jenis puisi ini yaitu puisi satire, kritik sosial, dan puisi-puisi impresionistik. Selanjutnya, parafrase puisi. Parafrase adalah mengubah puisi menjadi bentuk sastra lain, yaitu prosa, yang berarti bahwa puisi yang tunduk pada aturan-aturan puisi diubah menjadi prosa yang tunduk pada aturan-aturan prosa tanpa mengubah isi puisi tersebut. Parafrase merupakan metode memahami puisi, bukan metode membuat karya sastra. Dengan demikian, memparafrasekan puisi tetap dalam kerangka upaya memahami puisi. Ada 2 metode parafrase puisi yang dapat dilakukan. Yang pertama, parafrase terikat, yaitu mengubah puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan sejumlah kata pada puisi sehingga kalimat-kalimat puisi mudah dipahami. Dan yang kedua, parafrase bebas, yaitu mengubah puisi menjadi prosa dengan kata-kata sendiri. Nah, berikut contoh puisi berjudul Pahlawanku, karya Reza Hidayat. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia lama yang setiap bait biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak, yaitu AB, AB. Dan setiap lariknya biasanya terdiri atas 4 baris, yaitu 2 baris pertama merupakan tumpuan atau sampiran, dan 2 baris terakhir merupakan isi. Selanjutnya jenis-jenis pantun. Yang pertama ada pantun anak-anak yang dibagi menjadi 2, yaitu pantun bersukacita dan pantun berdukacita. Kedua, pantun orang muda yang dibagi menjadi pantun dagang atau pantun nasib, pantun muda, pantun jenaga, pantun berkenalan, pantun berkasih-kasihan, pantun berceraian, dan yang terakhir pantun beribah hati. Dan yang ketiga, pantun orang tua yang dibagi menjadi pantun nasihat, pantun adat, dan pantun agama.
Berikut saya tunjukkan struktur pantun, di mana bagian sampiran berisi 2 baris A dan B, dan bagian isi berisi baris 1 yaitu A dan baris 2 yaitu B. Selanjutnya, memahami kaidah kebahasaan dalam teks pantun. Yang pertama, agar tujuan sebuah pantun dapat disampaikan dengan sempurna, seseorang yang melantunkan pantun harus jeli menempatkan kata-kata tertentu. Penempatan diksi yang tepat menjadi sangat penting. Kedua, dalam pantun sering ditemukan kata kiasan, yaitu bahasa yang digunakan pelantun untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yang secara tidak langsung mengungkapkan makna. Yang ketiga, struktur pantun selanjutnya adalah imaji atau citraan yang dihasilkan dari diksi dan bahasa kiasan dalam pembuatan teks pantun. Nah, berikut contoh dari pantun. Siang hari terasa aman, amatilah terik sinar mentari, carilah terus ilmu pengetahuan, ilmu berguna di esok hari. Baiklah, sekian pembahasan saya mengenai puisi dan pantun. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.